sudah berada di kediaman The Hair Maestro Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Rudi Hadisuarno. Yuk kita ketuk pintunya. Kita ketuk pintunya yuk. Hai Pak, Hai, apa ya, kabar Pak baik. Rudi? Nih, kita mau numpang ngobrol-ngobrol di rumah Bapak, boleh ya? Boleh, ayo, silakan. Yuk. Ya, di dalam lebih enak deh. Oke. Sebelah mana nih Pak? Sana. Oke. Pak, saya mau numpang ngobrol-ngobrol sini, boleh ya Pak? Boleh. Di dalam aja yuk, ini lebih enak. Yuk, boleh Pak. Silakan. Wah, suasana rumahnya enak banget ya Pak, asri, sejuk nih. Hari ini pas banget kita mau ngobrol-ngobrol santai, boleh ya Pak? Boleh dong. Mungkin nih Pak, banyak orang yang belum tahu kalau Bapak itu sebenarnya mahasiswa arsitek. Calon arsitek yang berubah haluan menjadi penata rambut. Itu gimana ceritanya bisa 360 derajat, berbeda sekali bidangnya? Ya, jadi memang dulu ketika masih kecil ya, kan kita semua punya cita-cita. Ya. Nah, arsitek itu adalah jadi cita-cita dari sejak kecil Oke, sebetulnya. cita-cita kecil. Makanya ketika selesai SMA, saya mendaftar di Jurusan arsitek. jurusan arsitektur. Mhm. Nah, tetapi kan ketika itu kan tahun 68 ya, Mhm. saya mulai kuliah. Nah, pada waktu itu sebelumnya kan terjadi Gestapo tahun 65, Ya. kemudian terjadi krisis ekonomi yang hebat juga, sehingga otomatis saya harus mencari uang sendiri Oke. untuk membiayai kuliah saya gitu, Wow, ya. dan juga membantu adik-adik saya lah ya. Mhm. Nah, kemudian saya memikirkan waktu itu bersama keluarga, kira-kira mencari pekerjaan apa Ya. yang bisa paruh waktu Oke. sambil kuliah Mhm. dan sambil cari uang. Hmm. Nah, kenapa terpikir menjadi seorang hairdresser? Karena ketika kami masih tinggal di kota kelahiran kami di Pekalongan, Pekalongan ya. itu ibu saya punya salon di rumah. Oke. Punya salon di rumah, sehingga saya tahu bahwa ibu sendiri sebagai ibu rumah tangga bisa buka salon, bisa ngurus rumah tangga, bisa buka jahitan juga, Iya. sehingga kerjaan salon ini tidak harus full time, bener ya. Oke. Bisa juga Bisa diatur waktunya lah ya, gitu. jadi atur waktunya. Oke. Dengan demikian kemudian kami memutuskan untuk saya belajar tata rambut. Waktu itu di Jakarta tentunya ya, di satu salon namanya Remaja Oke. di Blok M. Itu waktu itu salon itu adalah salon yang paling terkenal di Jakarta. Pada era itu. Semua artis ke sana dan Oke. sebagainya lah. Saya belajar di sana setahun sambil kuliah, dan setelah selesai sekolah saya mulai menerima pelanggan di rumah. Oh, jadi Bapak mencoba membuka salon sendiri di rumah. Iya, Oke. buka salon sendiri di rumah sambil kuliah juga. Oke. Jadi dulu tuh lucu, di sini meja rias, di sini meja gambar. Jadi yang sebelah sini untuk arsitek, sebelah sini untuk penata rambut gitu. Jadi dua profesi. Ya, saya mulai dari sendirian aja, Oke. nyuci rambut sendiri, kemudian gunting sendiri, mengeriting sendiri, semua sendiri ya. Tapi lumayan, hasilnya ini bisa untuk biaya ya. Iya. Karena pelanggan mulai dari tetangga ke teman-teman kuliah, kemudian keluarga juga kami beritahu ya, sehingga mereka mulai mencoba dan kok banyak yang cocok ya. Iya. Begitu berjalan di rumah dari satu tempat duduk, tempat duduknya pun atau kursi salonnya pun itu sebetulnya bukan kursi salon sih, kursi meja makan. Dan cermin bak salon itu dari meja toilet ibu saya, dari kamar ditarik ke ruang tamu.
ditarik ke ruang tamu, kemudian menjadi meja rias Ya, buat salon. jadi salon-salonannya Pak Rudi gitu kan. Salonan. Tempat cuci rambut, kemudian tempat cuci rambut juga masih punya karena ibu kan dulu punya salon ya. Iya, iya. Sehingga ada tempat cuci rambut kuno yang dari kaleng begitu, kayak kaleng Itu waktu gitu. itu berarti masih pakai gayung gitu ya Pak? Iya. Dan Oh. pakai ember, pakai gayung gitu. Ya betul-betul seadanya saja karena memang belum punya modal Iya. ya. Setelah berjalan 3 tahun, saya bisa menabung juga. Kemudian langganan begitu banyak yang datang sehingga mereka harus ngantri, pakai nomor dan sebagainya ya. Sehingga terpikir untuk memperluas usaha. Oke. Tapi konsekuensinya ketika usaha makin besar kan berarti sekolah terganggu ya. Iya, iya. Ya, kuliah terganggu. Karena ini posisinya masih sambil kuliah arsitek gitu Iya, ya Pak? waktu itu sudah di tingkat 3 ya, Semester tingkat 3 gitu ya? semester 6. Oh, oke, semester semester 6. 6. Berarti udah semester akhir sebenarnya ya Pak? Enggak, waktu Sudah itu mau 8 selesai. semester. Oh, oke. Berarti masih beda dengan zaman saya ya Pak? Benar, beda, masih 8 semester. Jadi baru separuh ya. Iya. Tapi dirasakan nggak sanggup juga sih ya menjalani dua-duanya, apalagi kalau ada tugas gambar, harus ke Senayan, harus ke Monas, harus gambar gitu. Wah, Mulai terasa berat nih di jalannya. mulai terasa berat, mengganggu usaha juga. Iya. Tamu mulai Ramai. komplain, Oh, ya kan? oke. Mulai komplain kenapa kok susah mendapatkan appointment gitu ya. Iya. Akhirnya kami berunding di keluarga bagaimana kalau kuliahnya berhenti dulu. Tapi waktu itu Bapak udah punya brand nama salon sendiri atau? Merek belum dipasang karena kebetulan rumah kami itu di gang Oke. buntu ya, Jadi orang sehingga taunya salon Rudi aja salonnya gitu. si Rudi gitu. Oh, oke. Salon Rudi aja gitu kan, tanpa merek gitu. Nah, di tahun 71 itu 3 tahun setelah saya kuliah, setelah kami memutuskan untuk saya berhenti kuliah dulu, kemudian saya minta break ke orang tua saya, boleh nggak saya belajar lagi di luar negeri? Karena kalau memang betul-betul mau full time berbisnis di salon, saya pikir apa yang saya sudah pernah belajar itu perlu dilengkapi dengan hal-hal baru, kemudian juga dengan teknik-teknik dari negara lain untuk memperkaya ilmu, skill gitu ya. Ya, ilmu, skill, pengetahuan. Nah, akhirnya dengan uang tabungan yang ada, saya ke London, saya ke Paris, 6 bulanan gitu ya, untuk kira-kira 6 bulanan untuk belajar. Selain belajar teknik menggunting, sanggul dan sebagainya, mewarnai rambut, juga belajar bagaimana sih mereka itu mengembangkan bisnis mereka. Oke. Jadi tidak hanya belajar skillnya, tapi membangun manajemennya juga ya Pak? Iya, membangun manajemennya juga, karena di London saya sekolah di Vidal Sassoon, mereka punya salon banyak di samping sekolah. Ya, kalau di Perancis saya sekolah di Alexander, itu hanya punya 1 salon eksklusif saja. Jadi ternyata di bisnis salon itu ada dua jalur. Mau jalur yang eksklusif, hanya punya 1 salon saja, tapi betul-betul eksklusif sekali, atau mau yang lebih mass, yang lebih massal, di mana banyak bisa lebih punya, luas gitu jangkauannya jadinya ya Pak? Iya, lebih luas jangkauannya, bisa punya banyak cabang. Tentunya dengan konsekuensi harus melatih orang, karena nggak mungkin di cabang-cabang itu saya harus kesana kemari untuk menangani pelanggan kan. Nah, kenapa saya pilih jalur yang kedua, yang lebih banyak cabang-cabang? Karena Indonesia itu kan sangat
luas ya. Terdiri dari pulau-pulau. Jadi nggak mungkin saya bisa menangani ke banyak tempat hanya untuk nggak mungkin menangani pelanggan-pelanggan yang dari kota-kota lain suruh ke Jakarta semua kan nggak mungkin juga kan ya. Sehingga akhirnya saya pikir oke lah, saya akan ke arah yang massal. Tapi bagaimana masalah eksklusivitas, karena sebelum saya ke Eropa itu saya sudah dikenal sebagai salon yang paling mahal gitu. Oh, oke. Salon yang Berarti mahal waktu gitu. itu posisinya sudah buka cabang di mall atau belum? Masih di rumah? Masih di rumah. Oh, tapi Bapak kuliah ambil tambahan ilmu di luar negeri. Posisi salon masih di garasi nih ya, masih berarti. Di garasi. Belum di mall-mall nih ya. Belum. Tapi sudah eksklusif. Hebat banget berarti ya, Pak. Ya karena zaman itu mungkin masih sederhana ya. Iya. Persaingan belum banyak sehingga salon garasi juga bisa eksklusif ya, bisa memberikan harga yang cukup bagus. Di garasi, di gang, tapi eksklusif, luar biasa. Nah kemudian akhirnya saya pergi 6 bulan gitu untuk belajar di 2 kota tersebut. Dan ketika saya pulang, saya mulai memikirkan bagaimana membuka cabang. Nah, salon yang saya punya dibilang eksklusif ya karena pelanggannya adalah artis-artis, penyanyi-penyanyi, orang-orang kaya. Sudah mulai dikenal banyak orang ya. Iya, tetapi secara lokasi enggak. Di Gang Buntu, mobil juga nggak bisa masuk, ya kan? Sehingga akhirnya saya pikir oke lah, saya ingin membuka salon yang eksklusif, yang di mall, karena pada waktu itu tahun berapa? 80 berapa gitu? 87. Iya, dibuka satu mall yang pada waktu itu yang terbaik di Jakarta lah ya, namanya Duta Merlin. Yang ber-AC, karena sebelumnya kan di pasar-pasar ya, pasar baru kalau belanja gitu. Kalau ini versi lebih modernnya ya, Pak. Lebih modern, di mana international brand juga masuk di situ. Membuka di toko di situ. Seperti ada Cartier, ada beberapa brand-brand terkenal ya, buka di situ. Akhirnya saya coba untuk menyewa ruangan, kemudian membuka salon di situ. Pertama hanya 7 kursi. 7 kursi Ya. Sedangkan salon yang lama di rumah itu berapa kursi itu, Pak? 20. Wow. karena gini, waktu di rumah dari hanya 1 kursi itu berkembang di garasi. Di garasi 4 kursi. 4 kursi. Saya tinggal ke luar negeri. Kemudian pulang dari luar negeri saya luas. Rumah utama saya buat salon. Jadi rumah orang tuanya Bapak dari garasi diperluas. Jadi sisa rumahnya lebih kecil daripada salonnya. Saya beli rumah di tempat lain untuk orang tua saya pindah. Oke. Ya, jadi beli rumah di tempat lain untuk orang tua saya pindah. Kemudian rumah itu saya jadikan salon seluruhnya. Di situ saya salon itu dari tahun 68 sampai 78. 10 tahun ya? 10 tahun. Di tahun 74 saya mulai merasakan bahwa jika saya ingin memperluas menjadi salon yang banyak cabang, saya perlu melatih banyak tenaga kerja kan. Nah, dari mana dapatnya tenaga kerja itu? Karena nggak mungkin Bapak terus nih. Iya. Salah satu adalah membuka sekolah. Sekolah. Jadi di lantai 2 rumah yang orang tua itu. Ya, yang pertama salon ini ya, Pak, berarti. Pertama saya membuka kursus di situ. Oh, berarti kursus pertamanya itu justru di rumah itu juga ya, Pak? Di rumah itu juga. Berarti banyak historinya dari rumah itu ya. Di situ. Nah, ketika saya membuka kursus itu saya memikirkan
bagaimana satu kursus itu bisa diikuti oleh orang-orang yang tidak harus sangat berbakat gitu. Walaupun kurang berbakat tapi dia mau gitu ya. Mau, punya kemauan dan dengan suatu metode pengajaran yang tepat. Walaupun orang itu kurang berbakat tetap bisa gunting rambut, bisa mengerjakan sanggul dan sebagainya. Itulah kunci daripada kurikulum yang saya buat. Dibuat sedemikian rupa, sederhana, sehingga siapapun yang mau bisa mencoba, bisa belajar gitu ya Pak? Iya, betul seperti itu. Nah terus kembali lagi akhirnya dari Duta Merlin itu? Duta Merlin, saya pindah ke Duta Merlin ya. Di situ harga saya naikkan lagi harganya. Karena udah masuk mall nih ya. Udah masuk mall, akan naikkan lagi. Saya kepingin menjadi salon yang sangat eksklusif untuk Jakarta pada waktu itu. Nah, akhirnya saya menaikkan harga. Nah waktu itu lucu sih, begitu menaikkan harga, tamu-tamu pada marah gitu. Karena sudah biasa dengan harga yang lama. Iya, apa-apaan gitu, harga segitu mahal gitu kan. Karena saya naikkan 4 kali lipat harganya. Wow, 4 kali lipat dari harga di rumah ya. Lalu bagaimana itu Pak, tapi pelanggan-pelanggannya? Akhir pertama pada nggak datang gitu. Pada nggak datang, memilih tetap yang di rumah tetap ada salon soalnya. Akhirnya tapi kan selama ini saya bukan hanya kerja di salon ya, saya juga bekerja sambilan di suatu modeling agency yang menyelenggarakan show secara teratur. Seminggu sekali, seminggu 2 kali mereka ada fashion show gitu, di klub-klub ya kan, di panggung-panggung gitu. Saya kerja part time buat mereka, dan situ saya mengenal banyak model, banyak artis, dan mereka networkingnya mulai bertumbuh lagi di situ. Kenal banyak wartawan. Ketika lihat rambut yang aneh di panggung, siapa yang bikin, mulai mereka wawancara, bikin foto session gitu. Jadi saya pikir ini kesempatan yang baik untuk berkembang ya, untuk marketing juga kan. Pada waktu itu marketingnya kan tradisional sekali, masih pakai dari koran, mulut ke mulut, koran gitu ya Pak, majalah, printing magazine kan gitu. Nah udah kemudian mulailah ini para orang-orang kaya itu mulai berdatangan ke salon yang di mall itu yang mahal itu. Merlin ini ya. Ya, karena akhirnya untuk mereka jadi suatu kebanggaan, pamer gitu. Bisa bayar gunting yang termahal di Jakarta gitu. Yang kala itu terkenal walaupun harganya naik 4 kali lipat, tapi gengsinya jadi tinggi ya Pak. Sama lah, kayak masyarakat juga gitu kan. Kenapa pakai tas yang mahal sekali? Karena untuk ego juga kan. Akhirnya bisa saya buat seperti itu. Akhirnya ramai juga gitu salonnya. Sampai kami harus menyewa satu ruangan lagi sebelahnya dan diperluas 2 kali lipat. Berarti ukuran dari 7 salonnya. kursi udah nambah lagi tuh Pak, jadi kursi. banyak. Jadi 15 kursi, Dan ramai sekali salonnya. Tapi waktu itu berarti Bapak masih sudah memiliki satu orang yang memang Bapak percaya juga sebagai hairdresser untuk megang pelanggan Bapak, atau memang pelanggan maunya sama Bapak gitu? Sudah banyak, sudah ada beberapa. Jadi memang ketika masih di salon lama, saya sudah mulai kan buka kursus kan, dari murid-murid kursus yang saya lihat berbakat, kemudian saya tawarin untuk bekerja kepada kami. Kemudian mereka bekerja, kemudian mereka saya latih terus sehingga menjadi hairdresser yang baik ya, yang bagus gitu. Sehingga saya punya banyak orang yang bisa gunting rambut juga, bisa melakukan pewarnaan juga. Sehingga ketika membuka cabang ya nggak sulit sih, karena orang-orangnya sudah ada gitu, sudah dipersiapkan. Dan pada waktu itu bekerja di salon Rudy mungkin menjadi suatu kebanggaan sekali buat mereka.
Dan banyak dari mereka sekarang menjadi penata rambut ternama, sudah punya salon besar juga. Gitu. Oke, ternyata kayak Peter F. Serang itu juga murid Bapak ya? Ya. Kalau perjalanan Bapak nih panjang, dari sekolah membangun salon dari garasi sampai ke mall-mall. Tantangan terbesar yang Bapak jalani selama prosesnya itu apa, Pak? Tenaga kerja sih. Tenaga kerja. SDM ya. SDM bagaimana kita bisa merekrut kemudian melatih mereka, bukan hanya dari segi teknik tapi dari segi juga etika kerja, attitude-nya, ya itu yang tantangan terbesar karena sangat sensitif ya karena pekerjaan ini kan memang membutuhkan satu service yang baik, apalagi kalau salon itu eksklusif. Iya, karena gitu. Berhubungan dengan jasa ya Pak. Iya. Nah dari Duta Merlin kemudian saya buka cabang lagi, Ratu Plaza. Mulai bertumbuh cabang-cabang lain. Mandarin Oriental Hotel, Ratu Plaza, Arya Duta Hotel, Borobudur Hotel. Tempat-tempat gitu. Yang pada kali itu eksklusif semua gitu ya. Dulu kan orang kalau makan kemana? Ke hotel kan, bukan ke mall kan. Jadi hotel itu jadi tempat nongkrong gitu. Dengan berjalannya waktu terjadilah krisis ekonomi kan. Di tahun waktu itu tahun 80-an. Karena Indonesia hampir setiap 10 tahun ada krisis ya. Nah, tahun 80-an ada krisis ekonomi, memang tidak sebesar tahun 98. Tapi pada waktu itu cukup berat juga karena dolar waktu itu sampai mencapai 70.000. Wow. Ya kan? Iya. Yang darinya tadinya 7.000 menjadi 70.000. Wow. Jadi berarti 10 kali lipat ya Pak waktu itu ya? Jadi harga-harga kosmetik naik, sewa jadi naik karena dulu sewanya kan dengan dolar. Kalau sekarang kan nggak boleh, harus rupiah. Kalau dulu dengan dolar, jadi dampaknya luar biasa. Salon kami juga terdampak luar biasa sekali. Jadi untuk menyewa saja income-nya nggak cukup gitu, apalagi untuk membayar karyawan dan sebagainya. Akhirnya banyak salon yang harus ditutup. Ketika itu saya berpikir bagaimana ya caranya ya supaya bisa bertahan. Saya putuskan untuk merubah beberapa salon Rudi Hadisuwarno, kan Rudi Hadisuwarno menjadi salon yang lebih murah. Salon Rudi namanya, tapi tetap pakai by Rudi Hadisuwarno, di mana itu menandakan tetap dalam grup Rudi Hadisuwarno, tapi brand yang lebih murah untuk menengah gitu. Harganya kira-kira 1/4-nya. Dari Rudi Hadisuwarno Salon, karena Bapak kan ada beberapa brand ya. Ada Rudi Hadisuwarno Salon, ada Salon Rudi gitu ya Pak. Nah, Salon Rudi ini mulailah beberapa salon di tempat yang tidak sangat eksklusif, misalnya Blok M Plaza ya. Kemudian ada Hayam Buruk Plaza. Yang tidak semahal dengan tempat-tempat yang sebelumnya. Iya, itu kemudian saya ubah menjadi Salon Rudi dan ternyata sambutannya baik gitu. Antusiasnya juga bagus gitu ya Pak? Ya, jadi yang dulu merasa nggak mampu bayar di salon yang eksklusif itu. Jadi ke situ gitu kan. Juga yang tadinya ke salon eksklusif tapi karena masalah bisnisnya terganggu, tetap bisa menikmati servis salon Rudi Hadisuwarno. Karena masih ada by Rudi Hadisuwarno. Jadi orang masih ada trustnya gitu ya Pak? Iya, di salon Rudi gitu. Itu yang membuat salon Rudi ini bisa berjalan. Nah, itu adalah merupakan sebenarnya jalan keluar ya. Dan belakangan justru Salon Rudi yang bisa lebih berkembang. Menjadi franchise itu Salon Rudi. Itu awal mula kenapa Bapak memakai sistem franchise? Iya. Karena untuk membuka sekian banyak salon kan modal nggak cukup ya. Kalau harus pinjam bank juga ngeri-ngeri sedap juga sih. Apalagi kala itu masih itu Pak, pasti naik turun gitu ya Pak, masih belum stabil dari setelah krisis itu ya. Iya. Masih penyesuaian kan. Akhirnya dengan franchise itu yang saya pelajari ketika saya sekolah di London, dan kemudian saya
beli beberapa buku-buku lah bagaimana menjalankan franchise buat salon dan sebagainya. Kemudian kami mulai menjual franchise dari salon Rudy ini sehingga bisa menjadi banyak gitu loh. Makanya banyak brand-brand Bapak salon-salon cabang-cabang tapi dengan sistem franchise sekarang ini ya. Kalau di Rudy Hadiswarno kan memang tidak di franchise-kan sebetulnya. Itu memang salon eksklusif kami. Jadi saya bisa memperluas jaringan menjadi mass, tapi tetap mempertahankan eksklusivitas brandnya dengan salon Rudy Hadiswarno yang eksklusif itu. Pak, kan banyak yang bilang ada potongan khas Rudy. Sebenarnya potongan khas Rudy apa sih potongan khas Rudy itu, Pak? Ya, itu memang satu teknik potong rambut yang saya ciptakan. Merupakan perpaduan dari teknik guntingan Indonesia, teknik guntingan dari Prancis dan teknik guntingan dari London. Yang mana dengan teknik ini orang yang nggak berbakat pun itu bisa gunting rambut pasti. Seperti yang tadi Bapak bilang ya, asal ada kemauan itu ya. Pasti bisa dan pasti benar gitu. Nggak akan jadi jelek. Itu. Dan kekhasan yang lain dengan teknik ini, ketika rambut klien sudah mulai memanjang setelah sebulan 2 bulan itu masih modelnya tetap terlihat gitu masih ya Pak? Masih berbentuk gitu, masih mudah ditata. Makanya itu yang disebut dengan khas Rudy. Walaupun udah dipotong terus dia tumbuh, modelnya tuh masih tetap rapi gitu ya Pak? Masih terlihat rapi. Karena kan kadang kalau udah panjang modelnya udah nggak kelihatan lagi gitu ya. Itu dari teknik itu sebetulnya. Itu justru dari teknik potongan rambutnya ya. Ketika memanjang dia tetap bagus. Kemudian klien tidak harus setiap cuci rambut ke salon. Bisa cuci sendiri di rumah, mengeringkan sendiri di rumah. Itu bentuk rambutnya tetap baik gitu. Oke. Kalau motivasi Pak, ada nggak motivasi khusus yang Bapak tuh selalu tanemin ke diri Bapak? Terus belajar. Terus belajar. Kemudian paling tidak memahami. Ya, misalnya marketing konvensional kan tahu ya, iklan di majalah, foto session di majalah. Sekarang sudah digital. Sudah sangat berbeda. Saya mau nggak mau harus belajar, ya kan? Karena nih ya, walaupun umur Bapak udah 71 tahun, bahkan Bapak bisa jadi lebih update daripada saya. Luar biasa, karena Bapak di usia yang 71 ini lebih produktif dan selalu update, mau itu teknologi, fashion, updatean terbaru, apapun itu tren. Justru Bapak mungkin lebih banyak tahu daripada saya. Karena banyak membaca ya. Banyak membaca kan. Sekarang buka handphone juga mau baca apa aja. Udah ada semua apa gitu ya Pak. Apa aja ada gitu, mau tahu ada apa sih yang terbaru. Kita bisa sumber tempat belajar itu lebih banyak sekarang. Jadi ya yang penting ya itu belajar terus. Tidak harus kita bisa melakukan karena kita bisa hire orang untuk melakukannya, tapi kita harus memahami sehingga tidak tertinggal. Jadi ada standarisasi dan batasan-batasan yang kita tahu gitu ya Pak. Kalau Bapak kan maestro di hair maestro di Indonesia yang legendaris, siapa sih yang nggak kenal Bapak? Tapi Bapak tuh sebenarnya ada nggak seseorang yang Bapak jadiin panutan atau idola? Ya, guru-guru saya. Guru-guru Bapak? Iya. Salah satunya dong Pak? Yang kalau di Indonesia ya itu Robi. Yang tempat pertama kali Bapak belajar itu ya? Dia betul-betul memberikan dasar yang kuat kepada saya, bagaimana menjadi seorang penata rambut. Saya banyak mempelajari cara berpikir dia, dalam menangani pelanggan. Kemudian guru saya yang lain yang di Inggris, yang di Perancis. Kalau yang di Inggris itu saya banyak belajar
itu tadi mengenai bagaimana membuat satu guntingan ketika dia lebih panjang itu tidak akan jadi berantakan. Oke, justru Bapak belajarnya malah di sana, makanya Bapak ke luar negeri untuk update ilmu yang mungkin di Indonesia belum ada gitu ya. Kalau yang di Perancis itu Alexander, itu saya mempelajari bagaimana memperlakukan pelanggan-pelanggan yang elit. Oke, yang eksklusif itu tadi. Eksklusif, bagaimana membuat sanggul-sanggul yang eksklusif, yang untuk untuk acara-acara khusus gitu. Dan mengasah taste ya, mengasah taste, mengasah cita rasa seni gitu, menjadi lebih upgrade lah. Saya nggak mengatakan lebih bagus ya, tapi karena kita itu walaupun sudah punya keahlian harus selalu upgrade ilmu ya Pak. Iya, dan kita harus selalu melihat di dunia luar ada apa sih gitu. Oke. Kalau ini Pak, kan sekarang bicara dengan bisnis nih di era pandemi sekarang ini, pasti kan bisnis bidang usaha Bapak berdampak. Ada nggak inovasi yang Bapak buat untuk mengatasi agar bisnis Bapak itu tetap berjalan? Kan karena pasti salon berdampak, tapi Bapak juga ada sekolah ya Pak, dan ada produk. Nah, bagaimana Bapak mengatasi bisnis Bapak di era pandemi ini? Ya, kalau salon, jadi salon sendiri kan ada dua kan bisnisnya, buka salon dan franchise. Oke. Ya, nah salon ini tentunya di kala pandemi ini yang bisa kami lakukan adalah bagaimana membuat lebih efisien. Jadi menghemat pengeluaran yang nggak perlu. Kemudian karena pelanggan juga nggak banyak, kerjanya juga jadi bergantian gitu, membuat shift. Satu hari kerja, satu hari enggak, seperti itu. Kemudian juga ada service, home service. Jadi kalau pelanggan mau digunting di rumahnya, ya silahkan saja, karyawan saya boleh bisa by appointment ke mereka-mereka itu ya, ke mereka-mereka itu salonnya. Kalau self franchise ini memang kami sedang sekarang mempersiapkan untuk menjual franchise kami bukan hanya kepada orang yang mau membuka salon Rudy atau salon Rudy Hadisuwarno, tapi juga brand-brand yang sudah ada. Misalnya brand salon si A nih, si A gitu, dia tetap brandnya nggak mau diganti, tapi ingin ikut serta dalam supervising daripada dari Rudy Hadisuwarno. Itu kita bisa supervisi gitu ya, Pak? Kita akan ke sana, kita akan membuka kesempatan mereka bergabung dalam Rudy Hadisuwarno Group. Tentunya dengan satu kondisi tertentu ya. Nah, itu akan ke sana sehingga bisnis franchise ini bisa lebih cepat berkembang lagi. Karena pelanggan yang kami akan kejar adalah pelanggan yang sudah punya salon, yang memang mungkin masih membutuhkan support dari brand Rudy Hadisuwarno untuk membangun membangun bisnis mereka lagi ya Pak. Menaikkan juga. Menaikkan. Misalnya nanti salon apa by Rudy Hadisuwarno gitu, kita bisa membuka seperti itu. Kami akan memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawan, kami bantu juga perekrutan karyawannya, dan kami juga akan support dengan softwarenya. Oke, luar biasa. Itu yang akan kami lakukan. Tapi ini tahapnya sedang pengembangan ya Pak? Sedang pengembangan. Mudah-mudahan tahun depan kami bisa mulai. Amin. Jadi buat teman-teman yang sudah punya salon dan membutuhkan support saya untuk menaikkan lagi salon-salon Anda, maka bisa bergabung dalam Rudy Hadisuwarno tanpa harus membuang merek Anda. Gitu. Justru malah bisa menambah belakangnya by Rudy Hadisuwarno, jadi lebih menjual lagi ya Pak. Nah, mengenai training juga sekarang kan bisa online ya. Sehingga kami juga bisa melakukan training secara online pada mereka secara teratur, yang mana
saya harapkan itu akan sangat membantu mereka memberikan info apa-apa yang terbaru. Kalau di pendidikan ada apa, Pak? Di pendidikan, nah di pendidikan ini justru dengan adanya pandemi ini merupakan suatu peluang untuk lompatan ke arah pendidikan online. Ya kalau dulu kan yang namanya kursus rambut ya harus hadir di sekolah, harus gunting di sekolah, harus gitu. Belajar di tempat, praktik di tempat gitu ya, Pak. Nah sekarang kami sudah selesai mempersiapkan sistem online ini. Kami sudah mulai menerima murid secara online. Wow, luar biasa. Nah itu memang membutuhkan waktu untuk bisa menyempurnakan. Jadi beradaptasi dengan penyesuaian baru ya, Pak? Iya, penyesuaian baru karena pengajarannya bisa dilakukan secara online, tapi kemudian untuk evaluasinya itu bisa dilakukan. Ternyata evaluasinya juga bisa dilakukan secara online melalui video, gitu. Jadi mereka praktek kirim video ke nanti guru-gurunya yang menilai gitu, ya? Nilai, mengkoreksi, bisa hubungan dengan telepon kan, apa yang harus diperbaiki, nanti kirim video lagi. Dengan begitu diharapkan mereka akan bisa. Dan ini merupakan suatu peluang yang luar biasa bagus. Kenapa? Karena kalau dari dulu orang dari Papua mau belajar rambut ke Jakarta, biayanya ke Jakarta, tinggal di Jakarta dan sebagainya itu kan cukup tinggi ya. Nah sekarang dari seluruh Indonesia bisa belajar di sekolah Rudi Hadisuwarno tanpa biaya yang terlalu berat. Gitu. Jadi bisa membuat peluang usaha juga buat pribadi-pribadi yang memang mau membuat salon sendiri ataupun mau praktek gunting rambut sendiri kayak gitu ya, Pak? Dan juga buat calon-calon yang sudah ada, ketika mereka ingin meningkatkan kemampuan daripada karyawan-karyawannya bisa mengikuti kursus ini, bisa diikutkan hitung-hitung kursus training kami. online kayak gitu ya, Pak? Jadi training online. Nah, itu yang memang saya lihat kedepannya akan menjadi besar sih. Kalau untuk planning, kan sekarang kita udah masuk ke akhir tahun nih, Pak. Untuk planning ke tahun depan, udah ada bayangan belum sih, Pak, di tahun depan tuh Bapak mau bikin apa, itu udah ada gambaran belum, Pak? Atau mungkin tren 2022 mungkin Bapak udah ada gambaran akan kemana? Ya sedang digodok, tapi masih rahasia. Nggak bisa bocoran sedikit, nggak bisa, Pak? Belum boleh ya. Kami akan melakukan untuk tahun depan pasti akan ada tren terbaru. Kan sudah lebih dari 10 tahun ya, setiap tahun kami membuat satu koleksi tren terbaru makeup dan rambut, dan tentunya tahun ini juga kemudian kami akan membuat webinar. Kami juga akan membuat show trend. Wow, show trend untuk yang 2022 ini berarti ya, Pak? Ditunggu tuh berarti. Samping itu juga untuk yang sekolah-sekolah ini juga meningkatkan terus kualitas daripada pengajaran kami secara online dan offline juga, gitu. Dan ada rencana untuk bekerja sama dengan LPK dari teman-teman untuk bergabung dalam Rudi Hadisuwarno online education ini, online learning ini ya. Jadi siapa saja bisa berkembang gitu ya, Pak? Iya, berkembang bersama. Iya, berkembang bersama walaupun dalam keadaan pandemi. Asal ada kemauan, mau belajar, jadi siapa aja bisa dari manapun ya, Pak? Iya. Gitu, luar biasa banget. Pak, memasuki segmen terakhir. Pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang meniti karir sebagai hairdresser agar bisa sukses seperti Bapak. Mungkin ada pesan-pesan apa nih, Pak? Iya, yang penting adalah jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah kamu punya ya, karena kita harus tetap belajar terus karena begitu banyak hal baru dan perubahan begitu cepat sekarang ini, cepat sekali berubah.
Jadi kita meleng dikit ketinggalan gitu. Contohlah Pak Rudi, walaupun sekarang ini usia selalu bertambah, tapi ilmu selalu bertambah ya Pak. Luar biasa Pak. Sebelum terakhir nih, saya dari tadi mau penutupan nggak jadi nih. Saya mau kasih Bapak sedikit gamesnya games jawab cepat. Jadi kalau saya kasih pilihan A atau B, Bapak harus langsung jawab dengan cepat ya. Ya, oke. Ya, jadi jawabnya jangan sambil mikir lagi gitu. Ya. Harus spontanitas. Saya mulai ya Pak. Oke, arsitek atau penata rambut? Penata rambut. Razor atau gunting? Razor. Rambut panjang atau rambut pendek? Rambut pendek. Oke, salon atau sekolah? Sama masalahnya. Salon atau sekolah? Iya Pak. Sekolah. Rontok atau ketombean? Rontok. Kopi atau teh? Kopi. Hitam atau putih? Hitam. Oke. Ayam geprek sambal matah atau lontong isi? Lontong isi. Pagi atau sore? Pagi. Pagi. Terakhir Pak, baca buku atau nonton drama Korea? Nonton drama Korea. Oke, thank you. Makasih banyak Pak Rudy atas Sama-sama. waktunya ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang membangun karir agar bisa sukses sebagai seperti Bapak ya. Dimanapun kita berada, jangan lupa selalu mengupdate ilmu. Dan kalau misalnya kita mau berkembang, selalu upgrade ilmu, upgrade skill, cari tahu banyak hal agar kita juga bisa sukses seperti Bapak ya. Terima kasih banyak Pak Rudy atas Terima kasih waktunya. kembali. Sampai bertemu di lain kesempatan ya Pak. Ya. Terima kasih semuanya.